bersama aku Kak David dan aku Bobo. Bobo, kamu kok lama gak kelihatan sih? Iya nih, aku liburan ke Bali. Enak dong ke Bali. Iya. Oke, yuk kita sekolah minggu. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Aku percaya Tuhan berhadirat di rumah kita. Kalian siap memuji Tuhan? Siap dong. Kita awali sekolah minggu kita hari ini dengan pujian sukacita ya, Bob? Oke Kak David. Oh, sukacitaku. Kita lanjut nih pujian kita. Oke Kak David. Yang mengatakan aku istimewa Kita istimewa di mata Yesus. Yeay. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli.
istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sebagai anak Tuhan, kita harus berkata yang jujur. Wah, gitu ya. Mata kita harus dipakai melihat Yang baik. yang baik. Tangan kita harus rajin bekerja. Wah, Kita juga harus semangat wah semangat kalian supaya semuanya. nama Tuhan dipermuliakan. Yeay. Yuk kita pujikan, hati-hati gunakan matamu. Ayo. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke teman-teman, Oke. saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ah, pasti asik ceritanya ini. Asik nih ceritanya. Kita berdoa dulu ya. Oh iya Kak David. Lipat tangan,
Tutup mata, tirukan Kak David berdoa ya Bu. Iya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersuka cita kami bersuka cita. sekolah minggu Seminggu menjadi menjadi kesukaan kami. kesukaan kami. Sebentar Sebentar kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan cerita Alkitab cerita kita yang seru banget. yang seru banget. Kami siap mendengarkan, Kami siap mendengarkan, kami masukkan dalam hati. kami masukkan dalam hati. Engkau memberkati Engkau memberkati kami semua kami semua yang mendengarkannya. yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, aku siap. aku siap. Amin. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap luar biasa dan tetap semangat ya. Hari ini Kak Irfan mau bercerita tentang siapa ya? Kalau minggu lalu sudah ada yang cerita tentang Esau dan Yakub. Nah, hari ini Kak Irfan akan cerita tentang anaknya Bapak Yakub, yaitu Yusuf ya. Nah, kalau mau tahu Bapak Yakub itu punya anaknya ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 12 dan 1 anak perempuan. Nah, banyak ya. Banyak. Itu kalau dibuat satu tim sepak bola bisa. Nah, nanti kapan-kapan kita akan belajar yang kelas besarnya untuk menghafal nama anak-anak dari Bapak Yakub. Nah, dari semua anak-anak Bapak Yakub ini hanya satu yang dikasihi Bapak Yakub. Dia bernama Yusuf. Kenapa begitu? Karena Yusuf pada waktu lahir Bapak Yakub itu sudah berusia, sudah tua. Jadi benar-benar kesayangannya Bapak Yakub Yusuf itu. Dan dia adalah anak yang baik dan penurut kepada ayahnya. Nah, karena baiknya Bapak Yakub sampai dibuat dihadiahkan jubah. Nah, kalau Kak Irfan ini pakai jaket nih. Kalau dulu zamannya jubah istilahnya ya. Istilahnya jubah. Nah, kalau zaman dulu istilahnya jubah, kalau sekarang jaket gitu. Itu indah sekali. Juga pastinya harganya mahal. Dan ini yang bahayanya. Saudara-saudaranya jadi benci kepada Yusuf. Karena apa? Karena disayang sama bapaknya, Bapak Yakub gitu. Sampai-sampai saudara-saudaranya tidak ada yang mau menyapanya. Nah, pada suatu hari Yusuf bercerita tentang mimpinya atas saudara-saudaranya. Mimpinya apa ya? Mimpinya ada apa ya? Ada yang tahu enggak? Nah, mimpinya adalah Yusuf melihat mimpinya itu ada 11 ikatan gandum milik saudara-saudaranya. Dan gandum-gandum itu semuanya sujud menyembah ikatan gandumnya punyanya Yusuf. Dan ia juga melihat dari 11 bintang, ada bulan dan matahari, semuanya sujud menyembah Yusuf. Nah, itulah yang membuat saudara-saudaranya makin tambah marah, makin tambah iri, makin tambah benci sama mereka. Akhirnya apa? Karena mereka disuruh menyembah kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tahu dan dia menyimpan dalam hatinya kalau itu memang mimpi yang datangnya dari Tuhan. Kalau mimpinya datang dari Tuhan, artinya apa? Itu adalah sebuah nubuatan tentang masa depannya Yusuf. Dan itu adalah sebuah cita-citanya Yusuf yang akan menjadi orang yang berhasil. Yusuf akan menjadi seorang pemimpin. Yusuf akan menjadi seorang yang dipercaya. Bahkan Tuhan memberkatinya. Nah, itu awal dari mimpinya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, suatu hari setelah itu Yusuf disuruh papanya, Bapak Yakub, untuk mengirim makanan untuk kakak-kakak dan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Yusuf karena anak yang baik dan taat,
walaupun dia tahu saudara-saudaranya tidak suka sama dia, bahkan kadang-kadang nggak mau menyapanya. Pokoknya nggak enak, bener-bener nggak enak, ya kan? Tetapi Yusuf itu tetap sayang sama saudara-saudaranya. Nah, pada saat itu saudara-saudaranya berniat untuk apa? Untuk membunuh Yusuf. Serem Kak. Kak Irfan kaget tahu ceritanya tentang itu ya. Tetapi salah satu dari kakaknya saudara-saudaranya itu yang bernama Ruben, anak yang pertama yang paling tua, dikatakan, kita jangan membunuh dia, tetapi kita buang saja Yusuf ke dalam sumur. Nah, karena dalam hatinya Ruben, dia baik juga sebenarnya sama adiknya yang bernama Yusuf itu ya, baik, nanti tak tolonglah gitu. Nah, ketika Yusuf datang dan menyapa, "Hai kakak, hai abang-abangku, hai saudara-saudaraku, ini loh aku bawa makanan disuruh papa," katanya gitu kan. Nah, tapi apa? Mereka malah nangkap. Nah, setelah menangkap, apa yang terjadi? Jubahnya Yusuf tadi tuh langsung diambil, direbut. Akhirnya apa? Terus dibuka. Ngomong gitu kan, habis dibuka. Ya sudah, mau bilang apa? Yusuf nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, setelah itu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur seperti apa yang dimaksudkan oleh Ruben tadi. Nah, terus di dalam sumur itu keadaan yang gelap, lembab. Nggak enak. Yusuf berkata dalam hatinya, "Kenapa ya saudara-saudaraku, kakak-kakakku itu jahat sekali sama aku? Dia sedih, adik-adik semua. Udah nggak ada harapan nih sepertinya." Jadi dalam hatinya dia pasrah, nggak ada apa-apa. Nah, nggak lama kemudian datang nih ada saudagar pedagang dari Arab. Lalu saudara Yusuf menemani mereka dan menaikkan Yusuf dari dalam lubang sumur, diangkat dan dijual. Kasihan ya, sudah jubahnya direbut, dimasukkan ke sumur, sekarang malah dijual. Artinya dijual apa? Udah nggak akan ketemu lagi sama saudara-saudaranya, bahkan sama papanya, Papa Yakub nggak ketemu lagi. Nah, setelah Yusuf dibeli sama saudagar dari Arab itu, Yusuf justru dijadikan apa? Dijadikan budak. Budak itu apa? Budak itu adalah orang yang ditindas. Pekerjaannya selalu bekerja, nggak digaji loh, nggak dikasih uang loh, makan juga secukupnya loh, minum juga secukupnya. Jadi apa? Terkadang Yusuf sampai sedih sekali, dia pikir kok mimpiku seperti ini ya, kok malah aku mimpiku tadi mau menyembah sama dia, mau jadi pemimpin yang baik, kok malah aku seperti ini ya. Makin suram dari mimpi-mimpinya Yusuf tersebut. Nah, sesampainya di Mesir, Yusuf itu dijual kembali kepada siapa? Kepada orang Mesir yang bernama Potifar. Nah, Potifar ini dalam Mesir, ya lumayan enak lah. Karena apa? Karena enggak seperti dari pedagang Arab itu dia disuruh kerja yang benar-benar, tapi di sini dia bekerja untuk orang Mesir. Nah, kebetulan orang Mesir ini yang bernama Potifar ini orangnya baik ya. Nah, karena dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan taat, Yusuf akhirnya diangkatnya jadi pemimpin budak. Akhirnya ada sedikit harapan. Nah, ketika dia menjadi pemimpin budak, dia mengawasi budak-budak teman-temannya yang lain seprofesi budak. Tapi ya masih bawah ya. Nah, tetapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Dia menjadi sebuah contoh bagi teman-temannya yang lain, sehingga Potifar yang tuannya itu menjadi lebih percaya dan segala sesuatunya diberikan kepada Yusuf untuk diberikan pekerjaannya, dipercaya begitu ya. Jadi apa baiknya adalah
ada suatu perubahan ketika Yusuf mau bekerja dengan taat, dengan rajin di rumahnya Potifar tersebut. Nah, untuk cerita selanjutnya kita sambung minggu depan ya. Nah, adik-adik, Kak Irfan mau memberikan sebuah ayat di dalam Yeremia 29 ayat yang 11, dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau untuk adik-adik, lebih singkatnya Yeremia 29 ayat 11, Tuhan memberiku harapan, Tuhan memberiku masa depan yang penuh harapan. Kak Irfan ulang lagi ya, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan memberiku masa depan yang penuh harapan. Nah, kesimpulannya dari cerita tentang Yusuf tersebut, pertama, kamu itu adalah anak kesayangan Tuhan. Bukan hanya kesayangan papa, kesayangan mama, tetapi kesayangan Tuhan. Dan kamu semuanya diberikan yang terbaik dari Tuhan. Apapun itu, kesehatan, kepandaian, kepintaran, semuanya Tuhan berikan kepada kamu semua adik-adik ya. Tetapi, ada tetapinya, tidak boleh malas, harus rajin belajar, harus rajin bekerja, membantu ibu ayah, dan taat. Nah, kata taat ini loh yang paling sulit. Nah, taat apa? Taat berdoa, baca Alkitab, dan rajin ke sekolah minggu tentunya. Nah, kalau ada masalah, datang sama Tuhan. Caranya berdoa. Nah, dan jangan pernah menyerah. Oke adik-adik, dan sampai sini dulu cerita dari Kak Irfan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kenapa Kak David? Waktunya habis. Ya, cuk. Jangan nangis. Minggu depan kita akan ketemu lagi loh. Buat kamu yang ibadah online, tetap semangat ya. Iya dong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Selamat hari hari Minggu. Minggu. God bless God you. bless you. Bye-bye. Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan tiada ku